Halo, selamat malam. Masih di Anissa AE channel dalam novel berjudul Naksir Kamu Gus, karya Sinta Holifatun Nisa. Di part kali ini menceritakan tentang kedatangan Pak Le ke pesantren untuk memberikan sebuah wasiat dari abinya Naura sebelum meninggal. Wasiatnya apa? Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Share ke teman-teman kamu juga. Selamat mendengarkan. Setelah larut dalam kesedihan, aku dan Ulfa memutuskan untuk sholat asar di kamar asrama. Namun sebelum sholat, Ulfa terlebih dulu menceritakan jika tadi aku sempat tak sadarkan diri di masjid. Bukan hanya itu, Ulfa juga mengatakan kebenaran tentang kabar yang kudengar. Selesai sholat, aku memutuskan untuk beristirahat sejenak di tepi ranjang sebelum persiapan taklim. Di Indonesia sendiri, taklim muta'alim merupakan salah satu kitab kuning yang diajarkan di banyak pesantren di Indonesia, termasuk di Pondok Pesantren Baitun Nur, Rembang, Jawa Timur. Kitab taklim muta'alim sendiri menawarkan dua hal sebagai syarat agar santri sukses dalam belajar. Pertama adalah cita-cita yang tinggi, dan kedua adalah kerajinan dan kesungguhan. Aku ingat, seharian ini tanganku belumlah menggoreskan tinta di secari kertas. Kurai segera buku diari yang kuselipkan di antara tumpukan buku, membuka lembaran ke-10, menuliskan sekata demi kata, bait demi bait menjadi aksara. Delapan 18 Mei 2020. Dear Allah, aku mendengarnya. Kabar yang menghancurkan semua harapan. Bukan hanya hancur, akan tetapi rasanya juga amat sakit. Aku tahu, Kau yang menciptakan luka, Kau juga yang akan mengobatinya. Allah, bolehkah aku meminta kesempatan meski hanya secuil harapan. Rasa cemas tiba-tiba hinggap. Ketakutan akan datangnya Ulfa secara mendadak membuatku menutupnya dengan cepat, menaruhnya kembali di antara tumpukan buku. Jika Ulfa sampai mengetahuinya, tak segan ia akan meminjam, dan boom, semua terbaca olehnya. Rah, tubuhku tersentak kaget. Tanganku mendadak panas dingin. Apa Ulfa melihatku menaruh sebuah buku? Kuharap ia tidak melihatnya sama sekali. Itu ada yang nyariin kamu. Tunjuknya ke arah luar. Mataku menyipit mengikuti arah jarinya. Siapa? Tanyaku heran. Sebab di luar tak kudapati seorang pun di sana. Ulfa menggeleng. Aku nggak tahu. Tapi yang jelas kata Ustazah Naura, orangnya itu nungguin kamu di ruang kunjung para santri. Coba Gih, kamu ke sana. Lanjutnya sembari duduk di sisi ranjang miliknya. Kamu gak ikut?
Bukan tanpa alasan aku bertanya, karena biasanya Ulfa akan menemaniku tanpa aku mengajaknya. Enggak dulu Dara, aku mau siap-siap buat ikutan taklim. Kamu sendiri kan tahu, kemarin hari Sabtu aku nggak ikutan gara-gara sakit. Iya deh, aku tahu kok. Ya udah, aku pergi dulu. Kulangkahkan kaki keluar, menyusuri koridor asrama yang masih ramai dengan para santri lain. Pikiranku bingung, memikirkan seseorang yang dimaksud Ulfa sebelumnya. Siapa gerangan yang menungguku di ruang kunjung para santri? Sedang yang ku ketahui tak ada sanak saudara yang biasa berkunjung. Hanya almarhum Umi dan Abi ketika mereka masih hidup. Langkahku berhenti tepat di depan pintu dengan papan bertuliskan ruang kunjung santri putri. Sebelum melangkah masuk, tak sopan bila tak mengucap salam terlebih dulu. Seuntai kalimat salam terucap di bibir. Sedetik kemudian, seseorang menjawabnya. Di sana, duduklah seorang lelaki paruh baya yang tersenyum ke arahku. Jika dilihat usianya, sepantaran dengan almarhum Abi. Aku ingat betul siapa lelaki itu. Yap, dia adalah saudara kandung almarhum Abi. Sebut saja Pak Le Irwan. Pak Le Irwan sendiri kini menatap di kota Lamongan. Jadi sangat jarang berkunjung ke Tuban jika tak ada hal yang sangat penting. "Pripun Nduk kabare?" tanya Pak Le ketika tubuhku sudah sepenuhnya duduk di bangku sebelahnya. "Sae mawon Pak Le," jawabku sembari menunduk. "Alhamdulillah nek ngoten, Pak Le mriki kepingin nyampekne wasiat abimu sakdurunge meninggal." "Wasiat nopo Le, Pak Le? Kok Naira ndak ngerti?" tanyaku heran. Bukan hanya heran, aku sendiri pun tak tahu menahu tentang wasiat yang disampaikan Pak Le barusan. "Wes, ndak usah dipikirne wasiat iku. Sing penting Pak Le sampun nyampekne ning awakmu sekalian kiaimu." "Kiai? Maksudnya Pak Kiai Munawar?" "Niki Pak Le bawa bingkisan saking Tuban. Sakdurunge mriki Pak Le sempat mampir ten alun-alun tumbas jajanan kanggo ndukku sing ayu pisan." Puji beliau diiringi tangannya yang menoel daguku. Hanya begini saja aku sudah merasa senang. "Matur nuwun Pak Le." "Nggih Nduk, sami-sami." Tak lama setelah Pak Le memberiku bingkisan makanan khas Tuban, beliau segera undur diri, sebab waktu kunjung sudah berakhir, dan diriku pun harus segera pergi mengikuti kajian kitab kuning. Pukul 5:15 kajian kitab berakhir. Setelahnya dilanjutkan dengan kegiatan briefing akbar dan sholat maghrib, dan dilanjutkan lagi dengan kajian kiai, dan terakhir sholat isya pada pukul 7:30. Setelah selesai dengan berbagai kegiatan, kini waktunya untuk seluruh santri putra maupun putri makan malam. "Rah, yang tadi kamu bawa itu apa?"
kayak makanan. Kok kamu tahu sih, Fa, kalau itu makanan? Kan bingkisannya masih ketutup. Ya tahu Lara, kan udah ada tulisannya, ucap Ulfa sembari menunjuk ke arah bingkisan yang kuletakkan di atas meja nakas samping ranjang. Tahu aja kamu, Fa, hehehe. Tawaku renyah ketika melihat cengirannya. Oh iya lupa, itu bingkisan dari mana? Ini dari Pak Alekku, Fa. Tanganku membuka perlahan tutup bingkisan itu, dan lihatlah, ada berbagai jenis jajanan khas Tuban di sini, seperti wingko babat, jenang dumbek, serabe selong, gemblong, dan lainnya. Wih, jenang, kesukaanku banget ini, Ra. Tangannya mengambil beberapa potong jenang, lalu melahapnya dengan rakus, seakan seseorang ingin memintanya. Juwani yang kusini itu puaman kamu, Irwa. Aku mengangguk mengiyakan. Lihatlah Ulfa, makan pun ia sambil bicara. Untung saja kami di kamar asrama. Jika tidak, jangan tanyakan apa yang akan terjadi. Pastinya Ulfa akan mendapat teguran karena makan sambil bicara. Selesai kegiatan makan malam, kegiatan berikutnya yakni tasmi berpasangan. Jangan tanya pasanganku siapa, karena yang jelas pasanganku ialah Ulfa. Kan gak mungkin kalau sama Gus Zilan, apalagi kami berdua bukan muhrim. Kok malah bahas Gus sih? Setelah kegiatan tasmi selesai, kini waktunya para santri melakukan absen malam, disusul dengan istirahat. Selesai absen, aku dan Ulfa memutuskan segera kembali ke kamar asrama. Mataku sulit sekali terpejam. Pikiranku menerawang, memikirkan ada kejadian apa di rumah Ding Mirwa setelah sholat maghrib tadi. Karena tadi aku sempat melihat keluarga dalam pergi keluar, buliran kristal jatuh begitu saja di kedua pipi. Seakan tahu jika hati terasa sesak, mata pun turut serta menangis. Keadaan tersulit yang pernah aku alami ialah patah hati. Patah hati karena berharap pada makhluknya yang terkadang hanya memberi janji, bukan bukti. Seakan mengerti, tubuhku terbangun mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat malam, memohon ketenangan dalam diri agar terhindar dari rasa iri dan dengki. Dear hati, keputusan yang salah ialah ketika kita mengharapkan sesuatu yang mungkin tak akan bisa kita miliki, terutama rasa untuk seseorang yang sering kita temui. Sekali lagi, goresan tinta mencair, mewakili hati yang dirundung sedih. Perasaanku terombang-ambing di antara hamparan-hamparan itu sendiri. Kembali aku menulisnya di buku diary. Sepertinya malam ini aku akan begadang sendiri, melangkah ke arah pintu, menarik gagangnya perlahan agar tak menimbulkan suara decitan yang lumayan keras. Syukurlah pintu terbuka. Mataku melihat sekeliling. Satu kata
Yang bisa mewakili keadaan malam ini ialah suasana yang sepi. Tak apa di sini sepi, tapi tidak dengan asrama putra yang masih terlihat ramai dengan para santri. Tujuanku saat ini ialah ke dapur dalam untuk mengambil beberapa air minum dalam kemasan. Saat tiba di dapur dalam, tak kudapati satupun mbak-mbak dalam di sana. Apa mereka semua sudah pergi untuk tidur? Saat tangan ini hendak mengangkat sekardus air minum kemasan, tubuhku tersentak karena dikagetkan dengan suara yang begitu familiar ku dengar. Cuplikan part selanjutnya. Dok, Cah Ayu, Pak Alik kesini untuk membicarakan kelanjutan dari wasiat abimu yang Pak Alik sampaikan ke Pak Kiai tentang keinginan abimu sebelum meninggal. Abimu ingin menikahkanmu dengan Zilan, putra Pak Munawar, kiaimu.